Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, sekarang kita akan membahas tema utama dari MPI. Tema yang sedang kita bahas adalah ketika kehidupan sudah melelahkan. Sesungguhnya kelelahan itu karunia, sebab kita akan merasakan nikmatnya istirahat kalau lelah. Rasa lapar itu karunia. Kita akan merasakan nikmatnya makan ketika lapar itu ada. Dan bahaya kalau tidak pernah ada rasa lapar. Ada Bu, orang karena stres nggak ada rasa lapar gitu. Sebaliknya nggak bagus juga kalau lapar terus. Lapar terus. Jam genep tuang. Jam 7 teges lapar deui. Jam 8 geus lapar deui, enggak bagus juga gitu. Jadi ternyata lelah itu cara Allah memberikan pada kita rasa senang, ya, gitu. Makanya ada pepatah dari Imam Syafi'i. Berlelah-lelahlah karena manisnya hidup terasa setelah berjuang. Jadi kata Imam Syafi'i, sok kamu kudu berlelah-lelah. Karena nikmatnya hidup itu saat selesai berjuang. Ibu yang mohon maaf rumahnya di sini tinggal nyebrang di sebelah sana, nyebrang kebun. Lelahnya beda dengan anu ti Garut. Di jam 4 ente geus kukur bukan pisan. Aslinya tapi ka tadi teh buras tos 2. Nu ti Cianjur ge mun teh acan sarapan mah. Tos capek pisan. Tapi ibu yang rumahnya di sini beda nikmatnya. Kenapa? Makin lelah itu nikmat kita makin lebih. Makanya kata Imam Syafi'i berlelah-lelahlah. Karena manisnya hidup terasa setelah jika engkau tak tahan lelahnya belajar. Ari belajar teh betul lelah enggak? Bila engkau tak tahan menghadapi lelahnya belajar, engkau akan menanggung perihnya kebodohan. Saya ulangi ya, karena kalimat ini penting. Jika engkau tak tahan dengan lelahnya belajar, jadi kalau kita tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka engkau akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi kita ini kudu lelah belajar. Daripada kita perih menanggung kebodohan. Gitu. Kita kudu mau minum obat yang pahit. Daripada kita kudu menanggung rasa sakit. Bu, aduh pahit obatnya diminum. Obatnya meni banyak diminum. Siapa yang tidak mau menelan pahitnya obat, maka dia akan harus merasakan lamanya rasa sakit. Siapa yang tidak mau lelah belajar, dia akan menanggung perihnya kebodohan. Gitu. Ya. Jadi saya punya senior umurnya 80 tahun, tapi sekarang sudah wafat. Beliau usia 80, Ustadz Aan masih kuat bawa motor Vespa. Vespa apa Vespa? Oke. Sok salah saya teh, sok kalah Kak, Vespa. Jadi apa? Beliau umur 80 tahun masih kuat bawa motor Vespa. Vespa nanti bukan yang metik teh, nu kudu diselah. Kan gitu. Ya. Ya kan? Betul gak sih? Kenapa masih kuat? Karena beliau bilang, saya melelahkan diri karena tidak mau menanggung
penderitaan lemah. Jadi belum ini ngajar Bu, jalan kaki. Lelah. Karena nggak mau menanggung nanti dituntun. Saya ulangi ya. Beliau ini lelah berjalan kaki. 3 kilo jalan kaki, 4 kilo ngajar. Beliau guru saya ngajar. Ustadz macana lumpang we, jalan kaki. Ustadz atuh, daripada engke ustadz sana ditutuntun ku barudak. Itu lebih menyakitkan. Mendingan capek sana jalan daripada dituntun ku incu, dituntun ku anak. Mendingan capek ayeuna. Nah gitu Bu. Dari situ saya belajar. Lelah-lelahlah. Karena kalau kita tidak lelah, nanti kita akan menanggung penderitaan. Lelah-lelahlah belajar. Kata Imam Syafi'i, jika engkau tak tahan menghadapi lelahnya belajar, engkau akan menanggung perihnya kebodohan. Gitu. Nah berarti lelah itu karunia. Kan tadi saya bilang, nikmatnya istirahat karena ada lelah. Nikmatnya makan karena ada lapar. Gitu. Nikmatnya angin sepoi-sepoi kalau hareudang gerah. Geus gerah teh hiliwir ya Allah. Nah kan gitu kan. Jadi kapan nikmatnya hiliwir angin saudara? Ketika hareudang. Jadi nikmatnya semeliwir. Semerbak. Seliwir angin. Semilir. Jadi nikmatnya semilir angin saat kita berada di tengah kegerahan. Kalau kita nggak gerah, angin yang semilir itu menjadi tidak enak. Maksudnya gini, nggak ngaruh, benar nggak sih? Gitu. Ibu, nikmatnya air mineral saat Anda haus. Sok mun puasa, air mineral temni. Ces meni asan sampai usus teh asa karasa. Tah, ya nepi ka dieu. Kenapa? Kita haus banget kan? Alhamdulillah ya Allah. Tah nepi ka dieu ya. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi sebenarnya berlelah-lelah itu harus supaya kita merasakan nikmatnya istirahat. Berlapar-lapar itu perlu supaya kita merasakan nikmatnya makanan. Berhaus-haus itu perlu supaya kita merasakan nikmatnya air. Berpanas-panas itu kadang perlu supaya kita merasakan nikmatnya semilir angin. Gitu. Ya. Nah, bukan semiliwir ya. Salah saudara, bukan semiliwir. Itu bahasa apa semilir? Semilir. Semiliwir salah. Nah. Kalau semiliwir mah antara ngahiliwir. Ya kan? Ya, kemarin Ibu sudah kita bahas. Di tengah segala kepenatan, di setengah segala kelelahan, itu ada sisi-sisi wajar. Lelah, capek, itu manusiawi. Ya. Lelah, capek, berat, itu manusiawi. Semua orang pasti selama kita hidup akan melewati kelelahan-kelelahan itu. Nah, sekarang saatnya berserah. Pertama, ridho. Pokoknya mah kieu. Kalau ingin lepas dari kelelahan, ridho. Ridho itu apa? Menerima dengan lapang hati saat kenyataan tidak sesuai harapan. Di sini ada yang merasa lelah, ridho saja. Lihat suami teh lelah, ridho. Menerima lapang hati. Saya terharu, saya bilang kalau lihat suami lelah, ridho, ibu ini dia nukia. Sampai saya terharu lihatnya, di sebelah sini mungkin. Jadi memang ridho, ya.
Ngadepin suami itu capek, ridho dengan ketetapan. Ngadepin anak capek, melelahkan, budak teh. Keur barudak capek, ayeuna geus dewasa masih bikin capek juga. Ayeuna udah rumah tanggaan masih bikin capek juga. Ridho dengan terima. Sok, terima. Ya. Penyakitnya ini asa nggak sembuh-sembuh ya. Segala obat terus dicoba. Anger we rorombeheun teh. Rorombeheun itu penyakit yang sangat dekat dengan kehidupan ibu-ibu, Pak. Itu rorombeheun. Kaki itu mengalami perpecahan. Jadi di ujung tumit itu pecah. Segala obat sudah dicoba. Dari mulai obat tradisional sampai obat modern, sampai dokter juga udah angkat tangan. Kan gitu. Maka lelah dengan sakit rorombeheun, yaitu kaki pecah-pecah. Kalau ingin waktunya rileks adalah terima dengan ridho. Apa Bu? Jadi sok siapapun sekarang yang sedang merasa lelah, ridho. Udah ridho aja. Ya. Ridho itu kelapangan hati menerima kenyataan. Kemarin ayatnya sudah dibahas, walau annahum radu. Kalau mereka ridho dengan apa yang Allah berikan dan mereka katakan hasbunallah, saya mah cukup aja. Datang dari Allah, gitu. Ya. Begitu Bu. Ya. Nah, yang kedua, fahami atas ketidakpastian. Jadi gini, saatnya berserah itu satu, ridho dengan ketentuan. Dua, begini Bu, jangan Anda kira hidup ini pasti. Yang pasti itu matematika, 2 tambah 2, 4. Tapi hidup tidak 2 tambah 2, 4. Bisa 2 tambah 2, 8. Bisa 2 tambah 2 hiji. Jadi hidup itu dengar ya. Apa yang terjadi pada diri kita itu tidak pasti. Yang kita pastikan cuma rencana. Paham ya? Kalau rencana mah pasti. Karena tertulis. Paham? Nanti tanggal 7 Agustus agendanya apa? Saya ziarah seputar Mekah. Ada agendanya. Pasti itu. Agenda mah pasti. Bahwa tanggal 7 Agustus berziarah di seputar kota Mekah. Ya. Jadi yang ingin saya ceritakan di sini, kita mah hanya bisa memastikan rencana. Realnya apa yang akan terjadi? Realnya yang akan terjadi tidak pasti. Yang ada di wilayah kita mah rencana, tak eta mah pasti. Ya. Ada yang merencanakan nikah hari Ahad tanggal 12 September. Pasti rencana itu. Gedung sudah di-booking, catering sudah DP, siapa yang khutbah nikah sudah dihubungi, siapa yang jadi saksi. Nah, tapi itu pasti di atas kertas. Pada hari H-nya, beberapa hari sebelum, ternyata calon pengantin pria mengalami kecelakaan. Meninggal. Undangan sudah disebar gedung, udah tinggal 2 hari lagi. Berarti yang akan terjadi itu tidak pasti. Alias wallahu, yang tahu apa yang akan terjadi secara pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita kudu yakin,
hidup itu diwarnai dengan ketidakpastian. Jadi apa yang akan terjadi pada diri kita itu tidak pasti. Ya. Karena tidak pasti, wilayah kita mah memastikan dengan rencana. Ya kan? Makanya hidup teh kudu direncanakan. Ibu minggu depan mau ke MPI. Wallahu alam. Ibu rencanakan. Ayat tadi dia hari minggu depan datang teh wallahu alam. Wallahu alam yang Allah tetapkan. Kita mah bilang minggu depan kayak aduh minggu depan mah aku nggak bisa datang. Kan keponakanku nikah jadi aku nggak datang ya gitu. Mulai kayak minggu depan ke MPI nggak. Wallahu alam. Iya kan wilayah Anda. Anda mah kudu bisa menentukan. Aneh itu. Jadi biasakan kita ini punya rencana. Karena itu wilayah kita. Yang akan terjadi itu tidak pasti sebenarnya. Jadi nggak ada yang pasti bagi kita mah. Allah yang memastikan. Kita mah tidak pasti. Kita mah merencanakan. Jadi yang pasti bagi kita mah di atas kertas. Yang pasti bagi kita mah rencana. Tak eta pasti rencana mah. Karena rencana mah bisa dirubah-rubah. Minggu ke MPI insya Allah ya iyalah. Kemana lagi? Pas hari hana. Teteh ke MPI. Asa hoream ya teteh. Teteh mah di IGW sama di YouTube insya Allah. Da kenging pahala insya Allah. Nah kan. Jadi sebenarnya hari kita mah di atas kertas mah kita. Nah tapi yang benar-benar terjadi itu pahami atas ketidakpastian. Ya. Buka surat Luqman ayat 34. Surat Luqman surat ke-31 ayat 34. Ada di halaman 414. Sudah ada Bu? Baik, kita baca ta'awuz, baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ibu bapak tolong perhatikan bahwa hidup itu kepastiannya ada di tangan Allah. Kita mah tidak pasti. Jadi wilayah kita tuh tidak pasti. Yang pasti itu menurut Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya milik Allah. Tak ada orang yang bisa menentukan hari kiamat kapan. Hanya milik Allah. Allah wa yunazzilul ghaith. Allah yang menurunkan hujan. Saudara-saudaraku tercinta. Ada yang namanya ramalan cuaca. Itu pasti atau dugaan. Ya, perkiraan. Walaupun perkiraannya ilmiah. Ya, ilmiah. Jadi perkiraan cuaca akan terjadi hujan di daerah Buah Batu. Ya, itu perkiraan. Ilmiah ya, ilmiah. Tapi boleh jadi ada saat yang hujannya bukan daerah Buah Batu, Cimahi. Padahal Cimahi itu lagi terang benderang. Hayu atuh ka dieu, di dia kayaknya mau hujan. Nih gelap kieu. Ya kan kamu kena mobil atuh. Ya udah atuh Udah nyampe Cimahi, brug hujan di Cimahi. Nelpon tah ka di rumah. Teteh, awas, itu baju-baju jemuran. Naon mama udah gak hujan. Kumaha ya teh. Nah, ya kan?
Kalau yang mendungnya Cimahi, yang hujannya Cimahi. Gitu. Yang hujannya di puncak, nu banjirna Bogor jeung Bekasi. Terus dibilang ini kiriman dari puncak. Nah, gitu. Jadi saya ingin cerita sama Anda, Allah yang menurunkan hujan. Allah Maha tahu apa yang ada di rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti apa yang dikerjakannya besok. Gini. Kalau saya tanya Ustadz Aan, Ustadz besok kegiatannya apa? Beliau pasti udah punya kegiatan. Jam 7 saya ngajar sampai jam 1. Itu wilayah beliau merencanakan. Apa yang akan dikerjakannya besok, realnya apa? Belum tentu seperti yang ada di catatan perencanaan. Benar gak sih? Saya juga sama begitu. Anda tanya saya bisa jawab besok saya jam segini sampai segini. Apa yang akan dialami oleh saya besok, hanya Allah yang tahu. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu kerjakan besok, pastinya tuh kamu tidak tahu. Ya, tidak tahu. Gitu. Nah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tak seorang pun dapat mengetahui di daerah mana ia akan mati. Di daerah mana ia akan mati. Ya. Ini mah jelas, banyak kejadian itu. Ibu yang lahir di Bandung, besar di Bandung, suami orang Bandung, anak sekolah di Bandung, dah cocok nama mautnya di Bandung. Ya kan? Lebih tepatnya Arjasari, kan akhirnya Anda lahir di Arjasari, besar di Arjasari, nikah dengan ketua RT Arjasari, barudak sekolah di Arjasari, rezekinya di Arjasari. Da idealna, cocokna, mautna di, tapi belum tentu juga. Ujuk-ujuk ibu teh diajak piknik weh, ku babaturan teh, ka Ancol, maut di Ancol. Ya orang Arjasari bukan ngadoakeun ya mah, ujuk-ujuk maut di Ancol. Cek babaturan teh, apal ek maut mah ku urang moal dibawa. Gitu. Ih, atuh apal ek maut mah ku urang moal dibawa ke Ancol, da kamari teh sehat. Pang sehat nanti si ibu eta. Apal ek maut mah ku urang moal dibawa, jadi barabe kudu bawa mobil jenazah, jadi we ngaganggu piknik urang gitu. Nah, jadi Bu, saya ingin cerita sama Anda. Sebenarnya kita tidak akan tahu di daerah mana kita akan mati. Ini ada kejadian jamaah percikan iman, umroh. Jadi beliau ini mau umroh sekeluarga, kalau nggak salah 14 orang. Anaknya, mantunya, cucunya, tos we, ya kan? Berangkat nanti Oktober. Ya. Berangkat Oktober. Nah atuh tiba-tiba, cenah bapak mah berangkatnya lebih cepat we, lebih awal cenah. Sok, udah fix 14 orang Oktober. Nah si bapak, padahal juru duitnya dia, uangnya dia. Uangnya dia, karena dia yang membayar semuanya. Donatur inti ya kan gitu. Bu, tiba-tiba, bapak mah, bapak teh kumaha cenah. Kan cenah bapak mah jeung emang kamu we cenah. Jadi dia pergi sama adiknya. Jadi adiknya tadi nama ke 14 orang itu lebih cepat pergi. Dan memang harus sudah gitu Bu. Beliau salah satu jamaah percikan iman yang wafat saat mau berumroh. Jag-jag sehat. Jadi pas mau masuk ke Masjidil Haram, beliau terjatuh dan meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan berkain ihram. Sehingga saat disolatkan itu dengan memakai kain ihram. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia kain kafannya, kain ihramnya. Makanya wajahnya kelihatan. Jadi kalau bapak ibu saat di Masjidil Haram lihat bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu mah enggak, ini mah bapak-bapak jenazah kok wajahnya kelihatan. Itu dipastikan dia sedang berihram gitu. Nah jemaah kita ini
Dia ingin mempercepat. Sampai-sampai dia mau terpisah dengan keluarga besarnya. Gitu. Saya ingin cerita sama ibu dan bapak. Sebenarnya ada ketidakpastian dalam hidup kita. Ya. Dan tidak sedikit loh. Orang yang sakit nggak meninggal, yang ngurusnya yang meninggal. Iya ada. Banyak kejadian begitu. Ya. Kebayang tuh si istrinya sehat, suaminya sakit. Udah lama sakitnya itu. Nah yang meninggal teh duluan istrinya. Ya Ustadz mungkin capek tuh yang ngurus. Kan gitu. Ente oge. Tapi ya itu karena capek. Itulah Allah takdirkan. Iya. Jadi ibu, kalau ibu punya suami yang sakit-sakitan. Kayak mau pendek umur. Jangan terlalu pede. Bisa saja ibu yang duluan. Ya. Iya, mata kalau lihat suami sakit-sakitan, udah sepuh, jigana si papa teh teteh sing saroleh, si papa teh jigana pondok umur. Indungna atau nu maot teh, nu pondok umur teh. Mata bu tong sok pede teh hirup teh. Nah gitu. Apa bu ayatnya? Innallaha alimun khabir. Allah itu maha tahu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengenal. Nah, ternyata menurut penelitian, kalau orang tidak mentoleransi ketidakpastian, jadi kita ini kudu yakin hidup itu apa? Ada ketidakpastian. Orang yang hidupnya kudu pasti, cenderung kalau gagal, itulah yang menjadi akar gangguan kecemasan. Jadi gini, kalau pasti begitu gagal, dia akan mengalami gangguan kecemasan. Begini bu, ada gangguan kecemasan, ada cemas. Kalau cemas mah normal. Kalau gangguan kecemasan mah seperti gini, udah sampai gak bisa makan, gak bisa tidur. Ada yang gak bisa tidur 4 malam karena cemas. Itu teh karena dia merasa yakin pasti. Nah, mata bu, nasihat kita ke anak-anak kudu disampaikan ada ketidakpastian. Misalnya anak ibunya mau masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya. Anak ibu teh selalu juara tim mimiti SMP. Sampai SMA, juara terus. Pang pinterna, ya kan? Gitu. Sebutlah anak ibu teh cita-citanya mau kuliah di UGM misalnya. Ya, nah ibu katakan, teh mamah lihat rajin, pinter. Semoga dengan perjuangan dan doa keterima. Tapi kudu siap mental ya. Karena bisa saja dengan takdir Allah kamu tidak keterima. Kok mama ngomong gitu? Mama mendoakan tapi kamu harus siapkan mental. Kenapa coba? Karena hidup ini ada ketidakpastian. Kenapa ibu sekarang mengalami kecemasan ngadepin suami? Karena ibu memastikan calon suamiku pasti soleh. Pasti bager, pasti dermawan. Buktinya dia kalau kemana-mana selalu bawa oleh-oleh. Ceritanya Anda merujuk saat bobogohan. Ka Garut bawa dodol 3 kilo. Ya. Ka Ciamis bawa galeno 4 kilo. Nepi ka RT ku Anda dibagi. Ya kan gitu. Dia mati mana-mana pergi sok bawa oleh-oleh. Merujuk ke situ Anda katakan pasti suamiku dermawan. Ya, saat belum nikah, aku mah belum pernah ada calon suamiku si bebeb marah. Padahal aku sering kali mancing-mancing supaya dia marah. Masya Allah tabarok. Kalau si bebeb mah tanah marah. Dia mah dermawan, si bebeb mah gak pernah marah. Terus si bebeb tiap jam 3 WA, Neng tong hilap tahajud. Pasti dia ahli tahajud si bebeb teh.
Si bebeb teh ahli tahajud, si bebeb teh dermawan, si bebeb teh enggak pernah marah. Terus si bebeb teh Masya Allah tabarakallah sangat memuliakan ibunya. Sabab apa? Nu diobrolkan teh mama saya, ya Allah. Nah, mun Anda mengatakan itu indikator 100% calon suamiku itu orang yang pasti soleh, disitulah awal kecemasan Anda. Sebab calon suamimu itu akan ketahuan aslinya. Laki-laki mah ketahuan aslinya setelah nikah. Jadi laki-laki mah ketahuan aslinya setelah. Yang sebelum nikah mah tong dipercaya itu. Untuk adik-adikku, anak-anakku dengar nih, yang di YouTube, yang di IG, laki-laki itu ketahuan aslinya setelah nikah. Belum nikah, jangan Ananda anggap itu sebuah tabu. Anggap aja ngimpi eta mah. Mimpi. Sebab aslinya laki-laki mah setelah setelah ini matak banyak. Ibu-ibu yang gini, aduh ya Allah, tahu gini mah dah aku teh. Nggak boleh tahu gini mah. Apa aku kumaha? Terima dengan ridho. Tadi nomor pertama, walau annahum rodu. Nah, karena kesalahan Anda menganggap itu teh pasti, padahal hidup mah nggak ada yang pasti, ya. Itu hidup mah gak ada yang pasti. Nah, contoh yang tadi. Ananda semua, kalau ada laki-laki begitu dermawan, begitu baik, tidak pernah marah, dia sangat santun sama mamahnya. Dengar sayang, itu jangan kalian pegang sebagai sebuah kepastian. No. Sebab kalau kalian pegang itu sebuah kepastian, setelah nikah, pasti lebih kecewanya berat. Tapi kalau gini mah, dia teh baik, tapi who knows, aku nggak tahu setelah nikah. Jadi Anda teh sudah suka memberikan ruang, ya, misalnya, teteh geningan eta si AA teh meni bager kitu dermawan. Mudah-mudahan mah, tapi dukanya tos nikah mah gitu. Teteh geningan si AA teh sakitu ku kamu dipancing-pancing, tara ngambek. Ya alhamdulillah, tapi duka mah ketos nikah mah neng geta terang gitu. Gendingan neng eta calon suami kamu teh meni bager gitu ka indungna, ngobrol jeung mamah teh selalu ngobrol tentang pun biang, ya kan? pun biang teh ibu ya ibu. Ih, mamah mah jigana eta salaki kamu teh nyaah pisan ka indungna. Mun anak geus nyaah ka indung, insyaallah nyaah ka istri. Anda jawabnya apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Duka engke tos nikah mah berarti Jadi denger ya, beri ruang untuk ketidakpastian. Sekarang gini, Ustadaan. Kalau Ustadaan bawa gelas berisi air, maka harus ada space 1 senti. Jadi gini, ini gelas nih. Ini gelas, ya kan gelas. Mun ngisi cai, jangan full. Kenapa? Apa itu keplok apa? Coba pakai bahasa Indonesia lah. Ini yang dengar di YouTube, di IG itu tidak semuanya ngerti keplok. Keplok apa keplok? Tumpah mah gini semua. Keplok adalah tumpah sedikit. Apa keplok? Sekarang Anda bawa gelas nih. Supaya aman, gelas itu diisi dengan air, sisakan 1 senti. Maka goncangan kayak apapun, ya ibu nyodorin tuh nggak khawatir. Pasti hidup tuh ada goyang. Ibu bawa goyang itu nggak akan keplok alias tumpah sedikit, enggak. Jadi bakinya akan tetap clean kan? Bersih kan? Karena walaupun goyang masih ada ruang. Tah sayang, hidup harus gitu. Kasih ruang ketidakpastian. Supaya tidak keplok. Sekarang kalau gelas Anda isi full. Wih,
pasti Anda kecewa. Udah hati-hati, tetap ada goyangan dikit, nah ada air yang tumpah sedikit. Itulah sebabnya mengapa Anda kalau ngisi gelas, nyodorin minum, sopannya itu jangan full, kurangi. Itulah hidup. Jadi kita kudu tetap mengatakan ada ketidakpastian. Ustadz Aan beli mobil baru, mahal, premium. Ustadz Aan harus membuat satu space, ini teh buatan manusia. Peluang dari sekian ribu produksi aya nu sedikit cacat. Bu, sok. Aya tuh mobil anyar terus kebakar. Ya, tapi kita tidak mengatakan semua merek mobil itu teh gitu. Ya dari 1000 ternyata ada satu yang gagal. HP juga begitu. Teh benda. Gimana orang? Maka kita kudu dalam hidup ini mentoleransi ketidakpastian. Mentoleransi ketidakpastian teh saya kudu menyisakan satu wilayah, saya mah cuma merencanakan. Itu sebabnya tidak sedikit orang tua yang capek, lelah, kecewa karena merasa udah ngedidik anak abis-abisan dari mulai TK, SD, SMP, SMA teh di pasantren nu agama na kuat. Nah, pas udah lulus kuliah geus keluarga teh malah tara salat. Ibu, najan ibu geus ngadidik anak nu sakumaha hebatna, ibu kudu mengatakan tugas aku mah ikhtiar. Soleh tidaknya ujungnya dia dan kehendak Allah. Siapa yang meragukan kesolehan Nabi Nuh dalam mendidik anak? Yang kayak gini-gini gak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Nuh. Tapi beliau menyadari anaknya saat tidak soleh apa? Ya Allah, dia adalah keluargaku. Kata Nabi Nuh, sekarang mah dia bukan keluargamu. Keluargamu itu nasabnya darah dagingnya. Tapi iman dan takwa mah bukan keluargamu. Nah jadi ini saya katakan sama Anda. Ketika kita terlalu memastikan, itu kelelahannya luar biasa. Tapi kalau kita membuat satu ruang bahwa saya mah merencanakan, saya mah ikhtiar, apa yang terjadi pada hal tersebut Allah yang menentukan. Nah, eta teh kudu menyatu dalam diri kita. Ya. Ibu hanya merencanakan datang ke MPI. Teman ibu teh, kamu udah di mana gitu. Cek teman ibu teh, terjadi, tuh balik maneh. Tah, jangan gitu. Aya teh nu gitu tah. Tong sok gitu. Nah, kan jus janjiannya ya. Kita OTW. Cek babatur teh, siap gitu. Berarti mana lagi OTW. Cece, kita OTW bertiga, siap. Begitu Anda udah nyampe sini, udah nyampe mana? Jigan mah terjadi, teu balik maneh. Teu balik maneh. Jangan gitu. Kenapa? Iya, mertua aku datang dari Garut. Oh, enggak apa-apa atuh, ya. Mendampingi mertua lebih wajib daripada majelis taklim. Karena Anda membuat ruang ke 100%. Maka ya di antara Anda kayak gitu, terbalik. Oh, terbalik. Tadi ini bilang siap-siap. Oh, terbalik. Nah, Bu. Nah, Anda berarti mengatakan itu pasti. Padahal kudu diberi ruang ketidakpastian. Gitu. Ya. Ke ruang ketidakpastian. Oke, Bu, ya. Berarti satu apa? Ini 2, 3 antisipasi dengan tawakal. Jadi kelelahan itu harus diantisipasi dengan tawakal. Ustadz Aan lihat At-Taubah ayat 51. Baik, kita mulai baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. Ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan
yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Shadaqallahul azim. Nah ini yang ketiga. Ini wilayah kita. Kalau kepastian itu tadi wilayah Allah. Bukan wilayah kita. Dengar ya, kepastian itu wilayah Allah. Apapun bagi kita tidak pasti. Bagi Allah pasti. Bagi kita nggak pasti. Nah karena bagi kita nggak pasti, maka wilayah kita tawakal. La yusibana, qul katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan Allah kepada kami. Jadi yang menimpa diri kita apa? Yang Allah tetapkan. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah. Jadi dengar sayang baik-baik. Saya bisa hadir di sini, Ustaz Daan bisa di sini, semua hadir di sini. Ini yang Allah tetapkan. Saya yakin kalau ditanya satu persatu, boleh jadi ada yang hari ini nggak datang. Padahal ba'da subuh teh sudah niat ke sini. Padahal sebelum nate sudah janjian sama temennya. Tapi karena tidak ada garis takdirnya, dia nggak bisa datang ke sini. Kenapa nggak bisa datang? Ada aja yang membuat dia bisa nggak datang. Bisa saja tadi tiba-tiba mertuanya datang. Tiba-tiba anaknya sakit. Atau tiba-tiba dia merasa nggak enak badan. La yusibana. Tidak ada yang menimpa dirimu. Ya. Illa ma kataballahu lana. Kecuali yang Allah tetapkan untuk kami. Jadi saya bisa hadir di sini Allah menetapkan. Karena itu saya berulang-ulang mengatakan, kalau kita ketemu di jalan jangan bilang kebetulan. Qadarullah. Ya. Karena kalau tidak Allah tetapkan, walaupun di mall yang sama, tidak akan ketemu di lantai yang sama. Saya sama-sama di mall di lantai 2. Dia asup ke toko sepatu, orang ke toko jaket. Ya. Orang keluar ya ke toko sepatu, dia geus pindah ke toko tas. Ya Ustadz Aan teh salantai jeung saya teh. Da tidak ada takdir ketemu, nggak ketemu. Jadi jangan mengatakan kalau ketemu saya di jalan, ih kebetulan. Kalau orang Sunda bilang, kaleresan Pak Aam, ya Allah, kaleresan tepang di Jogja. Jangan bilang kaleresan qadarullah. Atau alhamdulillah tepang, berarti kita mengatakan ini terjadi karena Allah. Ya. Hari suami ibu, kebetulan atau yang ditetapkan Allah? Awas kalau bilang aku juga gak ngerti. Kok aku bisa nikah dengan orang kayak gini? Istighfar cece, istighfar. Si cece teh kumaha. Jadi jangan bilang gini, kamu nikah jeung si eta? Teuing urang ge teu ngarti da atuh da. Urang teh sabenerna mah teu bogoh. Anda harus bilang, inilah yang Allah la yusibanna illa ma katabal. Ih jelas atuh Bu, bisi ibu terpercaya, bapak terpercaya. Baca di rumah pelan-pelan. Tidak akan menimpa kami melainkan yang telah Allah tetapkan. Jadi yang jadi istri saya yang Allah tetapkan. Yang jadi suami ibu yang Allah tetapkan. Walaupun ibu pengen menikah dengan Wawan. Tapi karena garis takdirnya dengan Saipudin, suami ibu ayeuna Saipudin. Ya kan? Gitu. Jadi tatap suami Anda, katakan, inilah yang Allah takdirkan. Ma kataballahu lana. Begitu pulang dari MPI, tatap suamimu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Bari ceurik teh ma kataballahu lana. Cek suami teh aya naon mama? Hanya Allah yang tahu.
Tidak ada yang menimpa kami bari ditatap suami teh. Kecuali yang engkau tetapkan kepada Bapak ge sama begitu ya Pak ya. Tatap istri Bapak. La yusibana. Bari kieu teh la yusibana. Illa ma kataballahu lana. Kataballahu lana. Iya bari nangis itu kan. Nah. Huwa maulana. Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus Bu, ini kita lagi cerita gimana caranya saat kita menghadapi kelelahan. Ada gini, aduh Pak Am doain saya teh meni asal nunggu pengen punya anak. Jadi beliau sudah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, menunggu apa? Ya, saya bilang silahkan Bapak doa sama Allah. Silahkan berobat, berikhtiar. Tapi apapun yang terjadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Toswe, tawakal sama Allah. Terima, yang penting Bapak sudah ikhtiar, ingin punya keturunan. Karena boleh jadi Bapak dan Ibu tidak diberi keturunan, itulah yang baik. Tidak sedikit orang diberi anak tapi capek lelah di masa tua teh masih mikirin anak. Allah teh sayang sama Anda. Daripada Anda diberi anak yang melelahkan, ku Allah ditahan tidak diberi anak. Nah jadi ini adalah tidak ada yang menimpa diri kita kecuali yang Allah tetapkan. Huwa maulana, Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang beriman itu Jadi wilayah kita mah tawakal. Wilayah kita mah ikhtiar, merencanakan dan ikhtiar. Nah sekali lagi makanya yang akan terjadi la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah tetapkan. Berarti kepastian itu milik kita mah buat rencana dan ikhtiar. Udah. Tawakal itu artinya menyerahkan segala ikhtiar pada kuasa Allah. Menyerahkan segala ikhtiar. Kita rencanakan, kita ikhtiarkan. Hasilnya seperti apa? Serahkan pada kuasa Allah. Karena Allah berkuasa untuk menetapkan apapun gitu. Kami di sini di Percikan Iman berusaha membuat rencana yang bagus. Ini direncanakan, jangan dikira kita nggak pernah rapat. Direncanakan, dievaluasi, ya kan? Gitu. Tapi ada yang Allah takdirkan untuk hari ini nggak jalan. Nu kita naon namanya teh? Apa? Hari ieu mah karena besar Megatron. Lin TV ageng atuh. Ini kiri kanan saya apa? TV ageng. TV raksasa, monitor orang ini namanya Megatron karena besar. Besar. Bu, saya yakin ini teman-teman teh sok ngecek. Semua sudah direncanakan. Yang baik, saya bilang jangan Anda kira MPI yang rutin ini tidak pernah direncanakan. Direncanakan, dievaluasi, kan gitu. Dan dites, ya hurung, sound system hurung, itu hurung. Atuh begitu. Sahan tadi buka ngaos teh, sadaan. Begitu sadaan jamaah kita baca, muncul. Awas jangan, daan sih, jangan nyalahkan ustadaan. Da baru daget, memangnya mun aya ustadaan mah teh sok pareum, enggak boleh itu. Sok gerangkai ku Ustad Asep hurung deui. Tidak bisa. Jadi kita ini sudah merencanakan. Saya contoh sederhana yang sekarang terjadi. Ini udah kita tes. Selalu check and recheck. Sound system dicek, semua dicek. Ya kan? Gitu. Sampai kamar mandi, airnya dicek. Dicek semuanya. Jangan Anda kira ngasal. Kita semua rencanakan dengan baik. Karena ingin memberikan pelayanan terbaik. Jadi konsep kami adalah jamaah itu harus dimuliakan. Ini adalah tamu-tamu Allah yang niatnya hadir untuk mencari ilmu. Masa sama kita diabaikan? Ya, satu aja kita belum bisa memberikan snack.
Tahu itu kelemahan kita, sok atuh balanya sorangan. Ya. Nah, tapi ada hikmahnya. Kita buka warung-warung UMKM. Nah, jadi maksud saya ini contoh. Kita merencanakan. Megatron itu udah dicek nyala. Nah, atuh pas mau MPI, mati. Dicari-cari nggak ketemu. Saya bilang sudah, kembalikan kepada ahli. Tong dihancurkan, malah tambah rusak. Saya tidak mengizinkan Ustadz Aan turun tangan gitu. Entang Ustadz mah ngajari ieu tahsin. Sabab lamun ieu ku Ustadz Aan dibenerin. Itu yang saya takutkan. Ustadz Aan teh sebenarnya ingin turun tangan, tapi sama saya, entang Ustadz, jangan, udah. Biarin aja Ustadz mengajar. Kenapa? Iya Megatron dibenerin ku Ustadz Aan. Pas datang ahli nanti, Bapak, iya nah tambah hancur kia. Duka. Jadi kalau bukan ahli tong ngoprek-ngoprek. Ya kan gitu. Mata HP Anda ya nggak nyala, dibongkar, hancur. Bawa ke tukang ahlinya kumaha sih. Ya kan gitu. Jadi antisipasi dengan tawa. Yang keempat, minggu depan akan dibahas, insya Allah ya. Yang keempat, minggu depan. Ya. Kita lihat, Megatron sudah nyala atau belum. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.